adalah hewan yang memiliki belalai yang sangat panjang. Ayo, coba tebak siapa aku? Iya, benar sekali. Halo teman-teman, sedangkan aku hewan paling cantik di hutan ini. Aku suka menipu orang. Siapakah aku? Salah, aku kancil. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku ayam. Ya suka-suka aku lah. Kenapa yang terjadi? Lewat air loh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku. Ayo tebak, aku hewan yang lambat, mempunyai cangkang besar. Ayo tebak, aku siapa? Pasti teman-teman juga bertanya, kenapa bentuk aku kakak tua kan? Karena aku dikutuk oleh nenek sihir. Aku sangat sedih. Nah, teman-teman, karena kami capek berdiri, boleh nggak kami duduk aja? Boleh lah. Ya udah deh, walaupun nggak boleh kami tetap mau duduk. Daripada lama-lama menunggu, mari kita mulai storytelling pagi hari ini. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Pada suatu hari di hutan yang sangat damai, Di hutan yang sangat bahagia, Di hutan yang sangat tentram, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Tiba-tiba kancil merasa sangat sedih. Ketika kancil merasa sedih, semua hewan bertanya-tanya, mengapa ya sang penguasa yang cerdik itu sedih? Padahal dia kan selalu ceria, membantu semua orang dengan kecerdikannya. Gajah pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kancil. Kancil, kancil, bukankah engkau raja yang bijak? Bukankah engkau pemimpin yang adil? Tetapi kami merasa bingung, kenapa engkau bersedih? Kancil menjawab, Gajah, kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan penguasa langit. Penguasa langit marah kepadaku dan bersabda, wahai kancil, bukankah sudah aku katakan bahwa saya janganlah mempersulit orang, karena orang yang mempersulit orang lain dia pasti masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sang penguasa langit itu melanjutkan ucapannya. Lalu aku juga sudah berfirman dalam kitabku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Lalu sang penguasa langit pun melanjutkan ucapannya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan keadilan karena Allah, dan dengarkanlah keadilan, dan janganlah karena suatu kaum kamu membencinya, kamu berlaku tidak adil, dan tegakkanlah keadilan, karena sesungguhnya keadilan dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. aku terbangun dan aku merasa gemetar. Aku merasa sangat sedih. Gimana ini gajah? kancil, kancil, bukankah engkau pemimpin yang adil? Bukankah engkau selalu membantu kami dengan kecerdikanmu? Tetapi mengapa engkau bersedih? Lalu sang kancil ingin menceritakannya,
Tapi dia takut semua makhluk di hutan itu memandang rendah kepadanya. Tapi dia juga takut penguasa langit semakin marah kepadanya. Lalu dengan keberanian dikumpulkan, sang kancil pun bercerita. Jadi suatu hari aku ditemui oleh kura-kura. Kura-kura mempunyai masalah dan dia meminta solusi kepadamu sambil berkata, Wahai sang kancil, wah kancil, bukankah kau makhluk paling cerdik di hutan ini? Aku mempunyai masalah dan aku sangat sedih. Bisakah kau memberikan solusi kepada masalahku? Kura-kura, apa masalahmu? Coba kau ceritakan kepadaku. Ketika itu, sang kura-kura menceritakan segala masalahnya, menceritakan keluh kesahnya. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya sang kancil pun berkata, Kura-kura, jika kau ingin mendapatkan solusi dari masalahmu, maka esok hari datangilah aku, maka aku akan memberi solusi untukmu. Lalu sang kura-kura pun menjawab, terima kasih kancil, aku yakin pasti kau mempunyai solusi atas masalahku. Aku pulang dulu ya kancil, dadah. pada malam harinya, sang kancil berpikir keras. Bagaimana ya cara dia bisa menyelesaikan masalah sang kura-kura? Akan tetapi dia mendapat keuntungan. Tapi di balik keuntungan tersebut, dia tidak mau dipandang rendah oleh makhluk lain. Dia tidak mau dipandang rendah oleh orang lain. Ia pun berpikir. Setelah bergelut dengan pikirannya, akhirnya sang kancil pun berkata, Aku harus cepat-cepat memberitahu kura-kura. Aku telah mendapatkan solusi darinya dan aku akan mendapatkan manfaat yang banyak. Lalu keesokan paginya, sang kura-kura pun datang menemui kancil untuk menanyakan solusi atas masalahnya. Wahai kancil, sudahkah kau dapatkan solusi atas masalahku? Lalu sang kancil pun menjawab, Kura-kura, aku telah mendapatkan solusi dari masalahmu. Jadi solusi dari masalahmu. setelah itu sang kancil memberikan solusi. Tetapi saat kura-kura itu mendengar solusi dari sang kancil, ia berpikir, kenapa ya sepertinya solusi itu menguntungkan si kancil. Tetapi karena kura-kura tidak mau ambil pusing, ia pun mengiyakan perkataan sang kancil. baiklah kancil, akan aku jalankan semua persyaratanmu, asalkan masalahku selesai. Terima kasih kancil, kaulah hewan yang paling bijak di hutan ini. Jadi begitu ceritanya gajah. Bagaimana ini? Penguasa langit telah marah kepadaku. Kancil, sebelum aku memberi solusi, aku ingin bertanya, apakah kau sudah banyak menipu hewan di hutan ini? Atau hanya kepada kura-kura saja? Tidak, aku hanya mau melakukan ini hanya kepada kura-kura. Karena aku takut namanya akan lebih mendulang tinggi daripada aku. Sedangkan aku terlupakan oleh orang banyak. Sangat sedih, aku takut jika aku menolong dia dengan baik-baik, maka nama aku akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kancil, engkau tidak boleh bersedih. Engkau akan tetap menjadi hewan paling cerdik di hutan ini. Tetapi saran menurut aku, engkau lebih baik meminta maaf kepada si kura-kura. Engkau harus menurunkan egomu, tidak boleh merasa rendah daripada orang lain. Terima kasih gajah, aku akan meminta maaf kepada kura-kura. Lalu sang kancil pun meminta maaf kepada kura-kura. Maafkan aku kura-kura, karena telah menyusahkanmu. Seharusnya aku tidak begitu. Tidak apa-apa kancil, aku sangat tahu perasaanmu. Mulai sekarang kita berdamai ya, damai. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai pemimpin harus adil terhadap rakyatnya. Kita tidak boleh merendahkan satu jenis
Karena kita harus menjadi pemimpin yang adil. Apabila kita menjadi pemimpin yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Seharusnya jika kita tertinggal jauh dan merasa akan lebih jauh di bawah orang lain, seharusnya kita mengejar ketinggalan, bukan malah menjatuhkan orang. Setiap orang memiliki mimpi, maka janganlah kalian rusak mimpi orang yang telah dia bangun sesusah mungkin. Kemudian jadilah manusia pemaaf seperti kura-kura, seperti hewan kura-kura ya, seperti aku. Jangan suka dendam ya teman-teman.